teman terdahulu, tapi izin kami sedikit menambahkan yang terkait dengan pertanyaan Ibu Tin Arif tadi, bahwa fardu kifayah bagi perempuan. Selain yang disampaikan Pak Ustadz tadi, konkretnya kalau urusan persalinan bayi, barangkali abdolnya itu memang dikuasai oleh perempuan atau bidan. Jadi kalau perawat rasanya itu laki-laki, mungkin pasti dokter Azari itu akan ketawa, karena yang membantunya itu biasanya bidan perempuan kalau persalinan. Jadi kira-kira seperti itu konkretnya. Kemudian izin lagi kami menyampaikan bahwa yang ditanyakan oleh dokter Sadra tadi udah dijelaskan. Yang kita garis bawahin barangkali para imam tadi hidup di zamannya masing-masing, Pak Dokter. Di Indonesia itu dibawa ajaran dari mana, dan kalau kita menganut salah satu mazhab itu, terutama mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, saya kira itu afdol. Tambahan barangkali punten ini Pak Ustadz, barangkali bagi juru dakwah, saya yakin seperti Pak Ustadz Mal'an, itu pasti mempelajari beberapa mazhab tadi untuk dalam rangka mentransfer ya apa yang ingin sampaikan kepada umatnya, ya kan gitu. Itu barangkali Pak Ustadz ya. Gitu. Ya, mungkin ada teman boleh ditambahkan sedikit ya. Ya, ilmu keislaman itu sendiri berkembangnya itu juga bertahap. Ketika zaman Rasulullah, Al-Quran itu kan hanya ditulis di lembaran-lembaran yang bisa digunakan untuk menuliskan oleh sedikit sahabat. Nah, kemudian karena kebanyakan sahabat berusaha menghafalkannya. Belakangan ketika zaman Khalifah Abu Bakar gitu ya, Umar itu melihat sahabat-sahabat penghafal Al-Quran ini sudah banyak yang meninggal. Karena itu dia mengusulkan agar Al-Quran itu ada yang dituliskan dan dikumpulkan menjadi satu. Mulanya Abu Bakar itu menolak. Dia mengatakan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Gitu. Saya tidak berani melakukannya. Tetapi karena didesak oleh Umar dan pertimbangannya rasional, akhirnya dibuat salinan satu gitu ya. Satu. Nah, sehingga kemudian yang satu itu disebut mushaf gitu, bukan suhuf lagi. Ketika zaman Utsman ada kebutuhan di daerah-daerah untuk berpegang kepada mushaf yang tertulis gitu. Baru kemudian ada dibuat salinan yang disebut mushaf Utsmani itu. Nah, untuk diketahui, Al-Quran pada masa Nabi itu tidak punya titik, tidak punya baris. Titik dan tidak tanpa baris. Munculnya titik dan baris itu belakangan. Jadi, ilmu keislaman itu sendiri berkembang secara bertahap. Nah, nanti hadis lebih lambat lagi mulai dibukukannya itu. Nah, ujung-ujungnya kemudian muncul bermacam-macam perkembangan keilmuan agama yang akhirnya terseleksi menjadi mazhab besar. Mazhab kecil itu kemudian ada yang tidak berkembang lagi gitu kan. Jadi perkembangan bermazhab itu menjadi tidak terelakkan kalau kita lihat faktor historis sejak awal itu. Ilmu tajwid itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi anak kita tidak ada ilmu tajwid, apa bisa kita sekarang ini belajar membaca Al-Quran secara baik? Jadi ada kebutuhan ya historis yang tercatat bahwa mau tidak mau mazhab itu adalah bagian dari perkembangan keilmuan dan peradaban Islam. Nah, pada masa sekarang kita menjadi lebih mudah
lebih mudah untuk mempelajarinya itu daripada pada masa lalu. Pada sisi lain, fenomena kehidupan juga berkembang menjadi makin rumit. Karena itulah juga perkembangan keilmuan Islam itu tidak boleh terhenti. Ketika orang mendalami ilmu keislaman lebih jauh, itu adalah sisi fardu kifayah ketika mempelajari ilmu keislaman. Tapi sisi yang fardu ain, yang semua kita harus tahu itu terbatas sebetulnya. Kalau saya kan tahu betapa ilmu Dr. Sadra itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau dia, Pak Dr. Sadra ini dituntut untuk mendalami ilmu agama sama seperti kita yang belajar ilmu keislaman, tentu tidak mungkin. Cukup sisi fardu ain itu saja, walaupun perkembangan ilmu fardu ain yang dipelajarinya itu terlihat dari pertanyaan Pak Sadra tadi, juga sudah ingin lebih mendalam lagi daripada mungkin kesempatan yang dulu ada. Alhamdulillah. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan ya. Baik, Pak Ustadz. Boleh sedikit, Pak Ya, silakan. Moderator. Silakan, Ya, Pak Dokter. terima kasih Pak Kiai Haji Maulana Abdullah, yang memang setiap saya mendengar beliau ceramah ataupun tausiah dimanapun tuh, saya runtun sekali ya. Vokalnya kemudian runut sekali, jadi kita tidak dibawa kemana-mana ketika. Namun masih ingin saya meminta semacam penguatan buat saya. Betul seperti yang Pak Kiai bilang bahwa mungkin karena usia, kemudian bukan karena luangnya waktu, karena waktu kami tetap harus bekerja. Tetapi kemudian terpikir memang nggak bisa cuma superficial atau permukaan saja lagi, karena tidak akan kendaraannya jadi tidak begitu kuat nanti untuk naik tanjakan tinggi gitu Pak ya. Ini memang betul Pak ya, terbaca apa yang yang saya maksudkan dengan pertanyaan ini sebetulnya. Nah, kemudian saya ketika ingin melakukan itu, saya menjadi tidak berani memilih salah satu gitu. Nah, ini yang intinya saya tanyakan tadi. Ketika saya tidak berani memilih salah satu, kemudian saya mencoba untuk memiksernya dari 4 itu, hukumnya apa? Itu pertanyaan yang lagi. Yang lain itu, pernahkah di sejarah itu keempat mazhab ini membentur-benturkan diri atau dibentur-benturkan orang? Karena menurut saya mudah sekali terjadi benturan dengan empat, karena sangat bertolak belakang beberapa item yang ada di beberapa mazhab itu. Mungkin itu Pak Moderator dan Pak Kiai, terima kasih lagi sebelumnya. Kalau Siap. Terima kasih Pak. Izin Pak Ruben. Pak Dr. Sadra yang sudah menambahkan pertanyaan tadi. Ibu Mei ada yang ingin ditambahkan? Boleh, Silakan, boleh, Bu. boleh mengemukakan pendapat Pak Ruben. Pak, yang mana ini? Pertanyaannya yang mana? Yang tadi disampaikan oleh Dr. Chandra. Oh ya, Dr. Sadra. Iya, silakan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Chandra itu. Kadang-kadang setiap mazhab itu ada yang berbenturan atau yang berlawanan, baik baik tata cara maupun dan sebagainya lah ya. Nah, tapi di sisi lain saya pernah mengikuti kajian itu, ada ustadz yang menyatakan bahwa lakukanlah sesuai dengan kemampuan, di mana kemampuan itu dibatasi oleh ruang dan waktu gitu Pak Dokter. Jadi mungkin kalau yang saya bisa jabarkan bahwa bukan tidak apa-apa ya, Ustadz itu tidak bilang tidak apa-apa, tidak menjadi apa kalau sekali-sekali sesuatu itu dengan terpaksa kita lakukan.
karena ada kaidah yang mengatakan bahwa lakukanlah sesuai dengan kemampuan yang pada saat itu dibatasi waktu dan ruang gitu. Terima kasih. Mungkin pendapat saya salah, tapi ini pernah saya dengar gitu dan pernah saya lakukan juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Baik, terima kasih Bu Tini yang sudah menambahin penjelasannya. Sebelum barangkali kita lempar lagi atau kita meloncat ke pertanyaan berikut ya, dan juga sebelum teman-teman yang ada yang ingin menambahin bahwa memang berbicara mazhab ini cukup Pak ya, cukup katakanlah beragam tadi empat mazhab. Kami teringat kami teringat tausiah dari Ustadz kita sendiri, Ustadz Malkan, bahwa disitulah letak keberagaman. Islam itu mengakui keberagaman, keanekaragaman. Ibaratkan dalam suatu taman ada bunga berwarna kuning, merah, biru, itu akan menjadi indah. Ustadz kita pernah mengingatkan, itu keanekaragaman itu merupakan suatu rahmat apabila bermuara kepada pencapaian ridha Allah. Saya ingat betul yang disampaikan beliau itu, kira-kira begitu. Atau kalau kita rinci lagi, yang penting bahwa dari mazhab-mazhab tadi, asalkan itu membawa kemaslahatan buat sesama, itu kita yakin bahwa ini bisa kita lakukan, kan gitu. Jadi Islam itu memang mengadop perbedaan-perbedaan tadi, dan memang perbedaan itu akan selalu ada ya Pak Ustadz, sampai hari kiamat itu akan ada. Itu barangkali ada teman-teman yang ingin menambahin, silahkan, atau kita bagaimana lanjut ke pertanyaan berikut kalau masih ada, karena sekarang baru jam 9.37 di laptop kami ini. Bagaimana Pak Ustadz kira-kira ini? Barangkali yang masih ada pertanyaan dari saya tadi barangkali ke Pak Kiai tentang kewajiban untuk memeluk mazhab itu secara murni, atau kita melakukannya dengan seperti yang Mehastini bilang, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita yakini, barangkali itu yang dimaksud Mehastini tadi. Kemudian betul. Yang dibentur-benturkan tadi, dan satu lagi, apakah saya lupa tadi tentang ketika kita Hanafi atau Syafi'i atau yang lain, apakah itu ada yang namanya membaiatkan diri atau dibaiat gitu Pak Ustadz gitu. Jadi apakah seorang Hanafi, seorang Syafi'i atau yang lain itu kemudian harus dibaiat atau membaiatkan dirinya? Demikian Pak. Terima kasih. Iya. Saya coba Pak ya. Secara umum ada hadis Nabi ketika kita berada dalam kebingungan memilih melakukan sesuatu, bunyinya begini, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hati nurani. Jadi di situ saya kira bisa kita gunakan ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, hati kita memperkirakan bahwa pilihan yang paling baik untuk kita lakukan adalah ini. Jangan lupakan faktor itu, faktor hati kita yang jernih itu, yang selalu kita usahakan agar kejernihan hati ini menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita. Jadi selain kesempatan ruang dan waktu yang terbatas, kita harus menentukan pilihan. Itu sudah ketentuan umum ya, yang mau tidak mau harus menjadi patokan dalam kehidupan kita ini ya. Kita kan bukan punya kemampuan keilmuan yang tidak tanpa batas. Sejak tadi kan
saya selalu mengulang-ulang itu. Jadi jangan dilupakan pertimbangan hati nurani itu ya. Yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, tidak ada ketentuan untuk bermazhab itu secara kaku gitu. Karena itu, masjid-masjid di Timur Tengah itu, termasuk juga masjid di Mekah, Fil Haram, di Madinah, dulu itu pernah ada kelompok-kelompok 4 mazhab itu punya imamnya sendiri, Pak. Sholat dengan imam mereka sendiri. Artinya tidak ada benturan sebetulnya. Nah, itu lebih berdasarkan keyakinan dan pengalaman belajar pada masing-masing kelompok masyarakat yang bersangkutan. Saya dulu agak merasa heran ya dengan orang, seingat saya orang Pakistan yang sudah lama tinggal di Madinah. Kebetulan dia bersebelahan dengan saya duduknya itu. Setiap kali saya ajukan pertanyaan dalam bahasa Arab, dia menjawab dalam bahasa Inggris itu, Pak. Rupanya memang belakangan menurut kawan-kawan pendidikan di sana lebih memang mengutamakan bahasa Inggris ya. Jadi faktor kultural ini menjadi sangat penting dalam perkembangan perjalanan hidup kita sebagai anak manusia. Karena itulah kemudian mestinya benturan antar mazhab itu tidak perlu terjadi. Tapi memang ada kelompok-kelompok yang mungkin sengaja kepingin agar umat Islam ini antar mazhab berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh terjebak ke dalam situasi-situasi seperti itu. Jadi tekanan pada saya, selain apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Sadra dan Pak Bu Mehastini ini, gunakan hati nurani ketika kita harus memilih pilihan-pilihan tertentu pada situasi, ruang, dan waktu tertentu. Saya kira begitu, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Sadra atas pertanyaannya, Bu Mehastini. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi kita semakin jelas. Namun demikian, apabila masih ada hal-hal yang ditanyakan, tentu beliau terbuka untuk dihubungin Pak Dr. Sadra. Biasanya beliau terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan kita. Saya pernah beberapa kali menelpon beliau dan beliau menjelaskan. Terima kasih. Izin ya bagaimana? Silakan Pak Dr. Azari. Dr. Azari.